Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Fran de Sales, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema ada banyak kebaikan dalam hati kita. Suatu hari seorang pemuda yang gusar datang menghampiri seorang kakek yang bijaksana di rumahnya. Pemuda itu kemudian mengeluarkan semua amarahnya di hadapan sang kakek tentang kepahitan yang ia alami dalam hidupnya. Sang kakek pun hanya diam saja mendengarkannya. Setelah pemuda itu selesai marah, giliran sang kakek yang berbicara. "Anak muda, coba engkau ambil segelas air." Pemuda itu bertanya, "Untuk apa, kek?" Kakek itu menjawab, "Lakukan saja." Pemuda itu segera masuk ke dalam rumah dan keluar membawa segelas air. Kemudian sang kakek memasukkan serbuk pahit ke dalam air itu dan menyuruh pemuda tadi meminumnya. Ketika pemuda tersebut meminumnya, ia langsung memuntahkan air tersebut dari mulutnya karena sangat pahit. Kemudian sang kakek membawa pemuda itu ke sebuah telaga yang cukup luas. Sesampainya di telaga itu, sang kakek mengulang kembali tindakannya tadi. Ia pun memasukkan segenggam serbuk pahit itu ke dalam telaga, yang kemudian menyuruh pemuda tersebut meminum air telaga itu. Setelah selesai meminumnya, sang kakek bertanya, "Sekarang bagaimana? Apa rasanya pahit?" Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Lalu kakek itu berkata, "Anak muda, kepahitan yang kamu alami itu seumpama serbuk pahit tadi, sedangkan hatimu bagaikan segelas air dan telaga ini. Kepahitannya itu ukurannya sama, tetapi ketika engkau menempatkannya pada hatimu yang seukuran air segelas, maka engkau akan merasa pahit. Tetapi ketika engkau taruhkan di hatimu yang seluas telaga, maka engkau tidak akan merasakan apa-apa. Sekarang tergantung padamu, mau di mana engkau tempatkan kepahitan hidupmu, apakah di hatimu yang sempit atau di hatimu yang luas?" Mendengar ucapan sang kakek, pemuda itu segera menyadari kesalahannya. Ia begitu cepat emosi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghitung-hitung pengalaman hidup kita, mungkin kita akan menemukan banyak kekecewaan. Ada saja alasan yang membuat kita kecewa. Hal yang kecil sekalipun dapat membuat kita kecewa. Karena itu, kita mesti memiliki kesadaran yang tinggi tentang hidup ini. Ketika kita mengalami kekecewaan dalam hidup, kita mesti masuk ke dalam hati kita. Di sana kita akan menemukan begitu banyak kebaikan. Dalam lubuk hati kita yang terdalam, kita akan berjumpa dengan diri kita sendiri yang begitu kaya akan hal-hal yang baik. Karena itu, kita mesti tidak henti-hentinya berusaha untuk menimba harta yang begitu berharga dari dalam lubuk hati kita. Kekecewaan itu sebenarnya hanyalah yang begitu kecil yang ada di dalam hati kita. Yang lebih banyak ada di dalam hati kita adalah kebaikan dan cinta. Inilah yang semestinya kita tumbuh dan kembangkan. Inilah yang semestinya kita hidupi dalam pergulatan hidup kita sehari-hari. Sebagai orang beriman,
Mari kita berusaha untuk senantiasa menumbuh suburkan kebaikan yang kita miliki. Ingat, hal-hal negatif yang kita punyai itu begitu sedikit. Karena itu janganlah kita biarkan hal-hal yang negatif itu menguasai diri dan hidup kita. Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.